Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tanda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini di hari yang mulia, di waktu yang mulia, Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan belajar kita. Semoga proses belajar kita pada sore hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaifa halukunna? Bikhair. Alhamdulillah bihair. Bagaimana cara menjawabnya? Bisa alhamdulillah, nahnu bi khairin atau nahnu bi khairin walhamdulillahi. Alhamdulillah nahnu bi khairin. Ahsantunna. Masya Allah. Qabla an nabda'a darsana, aqra' lakunna kashfal hudur man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Sebelum kita mulai, kita baca absen. Yang dipanggil namanya, yang disebut namanya, silahkan bilang hadirah. Nggak muncul, Om. Baik. Ibu Agneta Revinda ista'dhanat Ibu Amalia. Hadirah, ya? Baik. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Ayu Agustin, apakah sudah hadirah? Ibu Ayu belum hadirah, ya? Lam tahdur. Baik, Nastamir. Mbak Eka. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Hanifah. Hadirah Ustaz. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Hervina Bate. Ibu Hervina. Lam tahdur aydan. Ibu Heti. Bu Heti lam tahdur. Sepertinya beliau belum membuka WA memang dari beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum. Semoga Allah siapa ini? Heti Ustaz. Oh, Maaf. Bu Heti. Baru bisa berbagi. Barakallahu fiik. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat, ini lagi ada Alhamdulillah. keributan dikit nggak Gak apa-apa. masalah, gak masalah. Barakallahu Maaf fiik. telat Ustaz. Gak masalah, gak masalah. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Siti Zuhrah. Hadir Ustaz. Fatahallah alaik. Ba'daha Bu Yanti. Tadi Bu Yanti sempat menyampaikan hari ini mustami'ah saja, tapi nampaknya belum bergabung. Baik. Nastamir, Ibu Jemi Aca. Hadirah. Hadirah. Ini absen aja atau nanti bisa sampai selesai Aca? Ya bisa. Baik. Nggak tahu sih, nggak tahu, kadang suka tiba-tiba dipanggil gitu ke sekolah gara-gara ketua. Fatahallah alaik. Pekan lalu juga nggak ada kabar ini. Iya, HP-nya mati. Fatahallah alaik. Ba'daha Nabila. Hadirah. Hadirah. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Sri Sukriyaningsih. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Ada yang terlewat? Bu Yanti, Ibu Ayu. Laras 3 tahun ini siapa, Om? Tangsel.
Ini Bu Yanti, ya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsanti. Tinggal Bu Ayu berarti Om ya? Ini yang belum. Ervian ini siapa ini? Apakah Bu Yanti ini yang memakai? Apakah Bu Afan? Apakah Bu Ayu? Ini Ervian ini siapa ini? Yang memakai nama Ervian? Halo? Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah. Betul, ini yang masuk di room sudah 10 orang. Ini apakah Bu Ayu ini yang baru bergabung? Baik Bu Ayu, ahsanti. Fatahallah alaik. جيد. طيب قبل أن ندخل إلى درسنا الجديد أسألكن عن الدرس الماضي أي درس أو أي باب atau أي باب درسنا في لقائنا الماضي. Bab berapa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu Ibu-ibu? Ad-darsus sadisa asyara. Ad-dars as-sadisa asyara. As-sadisa asyara. Insyaallah nanti akan kita pelajari yang bilangan belasan seperti ini di semester depan. Kalau semester ini insya Allah bilangan 1 sampai 10 yang akan kita pelajari. Nanti di bab 19-20 insya Allah. 19-20 kita akan mulai mempelajari bilangan tapi 1 sampai 10. Untuk yang bilangan belasan insya Allah di semester depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti ketika kita mempelajari yang belasan, bilangan belasan itu harokat terakhirnya fathah semuanya. Termasuk bilangan bertingkat seperti ini. As-sadisa asyara, bukan as-sadisu, tapi as-sadisa asyara. Begitu Ibu ya. Taib. Ad-darsus sadisa asyara. Mada darusna fihi? Apa yang kita pelajari di bab 16 kemarin Ibu-ibu? Dan ini belum selesai kan Ibu-ibu ya kemarin ya? Iya. Apa yang ada di bab 16 itu Om? Yang kita Jamak tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Jamak benda yang tidak berakal. Baik. Betul sekali. Itu yang kita pelajari kemarin. Lalu apa ketentuan yang terkait dengan jamak ghairul aqil yang kita bahas kemarin? Semua jamak ghairu akil dihukumi mufrad muannas. Ahsanti. Jamak ghairu aqil jamak ghairu aqil, afwan ini saya sambil baca chat. Jamak ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Kita perlakukan persis seperti kata muannats yang tunggal, muannats tunggal. Dalam semua hal, baik itu ism isyarahnya, mubtada khobarnya, sifatnya, dhamirnya, dan semuanya. Begitu Ibu ya, kemarin kita bahaskan seperti itu. Ya atau iya? Iya. Jadi jamak yang tidak berakal, entah itu hewan, benda, kalau bentuknya jamak, itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Semuanya. Tayyib. Contoh kemarin kita contohkan di sana. Hadza kitabun jadidun. Ini bentuknya mufrad semuanya. Hadza kitabun jadidun. Iya kan Ibu ya? Ini mufrad atau mufrad ini? Mufrad semuanya, tunggal semuanya. Hadza kitabun jadidun. Bentuknya tunggal semuanya, mufrad semuanya. Tapi bagaimana kalau kita rubah menjadi bentuk jamak? Misalkan kitabun, kata kitabun kita rubah menjadi bentuk jamak, maka perubahan adakah perubahan yang lain juga pada kata yang lain? Kutubun. Kitabun kita rubah menjadi kutubun. Apakah ada perubahan juga pada ism isyarahnya, kata tunjuknya dan juga sifatnya? Hadihi.
Ah, ketika kitabun kita rubah menjadi kutubun, ini kan berarti bentuk jamak tidak berakal kan Ibu-ibu ya? Iya. Kutubun ini jamak tidak berakal. Maka hal yang terkait dengan kata ini, kata jamak yang tidak berakal ini, semuanya kita anggap persis seperti mufrad muannas. Makanya ism isyarahnya berubah menjadi hadhihi, bukan haulai. Ya kan Ibu-ibu ya? Kalau di bab 13 kemarin, kalau jamaknya hadza itu kan haulai. Ya atau iya? Ya. Tapi itu hanya berlaku untuk jamak yang tidak untuk jamak yang berakal. Kalau haulai itu jamak yang berakal. Kalau di sini kita membahas jamak yang tidak berakal. Kalau jamak tidak berakal kita perlakukan seperti mufrad muannas, tunggal yang tidak tunggal muannas. Makanya di sini isyarahnya pakai hadhihi. Hadhihi. Selain hadhihi, ini ism isyarahnya di belakang ada na'atun atau sifat. Na'atunnya juga seperti mufrad muannas. Jadi kata jamak ini tuh anggap saja sudah jamak sebagai mufrad muannas gitu ya. Jamak tidak berakal itu sudah anggap saja seperti mufrad muannas. Jadi semuanya yang terkait dengan jamak yang tidak berakal ini bentuknya semuanya mufrad muannas, tunggal muannas. Hadhihi kutubun jadidatun, bukan jududun lagi. Bukan jududun. Kita kemarin di bab 13 mempelajari bahwasanya bentuk jamak dari jadidun itu jududun. Ya atau iya? Ya. Ya, tapi jamak yang bentuk jamak jududun itu hanya kita terapkan pada berakal saja, yang berakal saja. Kalau yang tidak berakal ya seperti mufrad muannas di sini, jadidatun. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung atau tidak Ibu-ibu? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak Ibu-ibu ya. Kalau ada yang bingung, masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, tidak masalah. Tafadhol nah. Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kemarin kita sudah membaca hiwar. Sudah kan Ibu-ibu ya? Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu hiya li ya Ustadu. Ini sudah kan Ibu-ibu ya? Sudah. Kemarin kita juga sudah membaca at-tamrinul awal dan kemarin PR-nya adalah at-tamrin ats-tsani. Alhamdulillah ini mayoritas sudah mengumpulkan PR dan yang sudah mengumpulkan PR insya Allah nggak ada kendala karena ini mudah kan Ibu-ibu ya? Mudah sekali. Di sana sudah ada bentuk jamaknya dan tinggal kita merubah isyarahnya saja, mubtada'nya yang bentuknya ism isyarah itu disesuaikan karena ini semuanya adalah bentuk jamak ghairu aqil, maka tandanya atau ism isyarahnya itu tidak memakai hal dan tidak memakai haulai tapi memakai hadhihi. Kan begitu Ibu ya? Baik. Kita jawab sama-sama. Saya membaca mufradnya, Ibu-ibu menyebutkan jamaknya. Begitu Ibu-ibu ya? Ya. Baik. Silahkan dijawab sama-sama. Hadza najmun. Jangan ditirukan kalau ini bukan ini kan. Jadi saya menyebutkan bentuk mufradnya, Ibu-ibu menyebutkan bentuk jamaknya. Hadza najmun. Hadhihi nujumun. Ingat kalau panjang tetap dipanjangkan. Sekali lagi, hadza najmun. Ahsantunna, hadhihi nujumun. Ba'dah, hadza darsun. Marratan ukhra, hadza darsun. Hadhihi durusun. Ra-nya tetap panjang Om ya. Hadhihi durusun. Ahsantunna. Hadza qalamun.
Hadihi Bun. aqlamun. Ahsantuna. Hadhihi Aqlamun. aqlamun. Lamnya panjang. Hadhihi aqlamun. Ahsantuna. Ba'dah hadza babun. Hadihi Abawabun. Ahsantuna. Hadhihi abwabun. Ba'dah hadza nahrun. Hadihi Harun. هذه أنهار جيد بعدها هذا جبل Hadihi Jabal. berubah menjadi jamak jadi hadhihi Jibalun. jibalun. Di sini ada perubahan harokat kan ibu-ibu ya, ada perubahan yang sebelumnya fathah menjadi kasroh. Ini polanya sama nih, jabalun, kalbun, dan bahrun, bentuk jamaknya polanya sama. Jibalun, kilabun, biharun, jadi kasroh semuanya. Nastamir. Hadza kalbun. Hadihi kilabun. Jayid. Hadhihi kilabun. Ba'dah. Hadza bahrun. Hadihi biharun. Harun. Hadhihi biharun. Ba'dah. Hadza kitabun. Hadihi kutubun. جيد هذه كتب بعده هذا حمار Hadihi هذه حمر kitabun dan himarun ini bentuknya sama kan ibu-ibu ya, polanya kitabun, himarun, harokatnya panjang pendeknya sama, maka bentuk jamaknya juga sama, kutubun, humurun. Nastamir. Hadza sarirun. Hadihi surun. Hadhihi sururun. Kira-kira ini sarirun ini polanya sama dengan apa ibu-ibu? Yang kosakata yang di bab jamak, bentuk jamak di bab 13 kemarin. Sifat. Jududun ya? Jadidun, jududun. Jadidun polanya sama kan ibu-ibu ya? Bentuknya sarirun, jadidun. Ini. Nah, bentuk jamaknya juga polanya sama. Jududun, sururun. Gitu. Pendek semuanya. Baik. Nastamir. Hadza daftarun. Hadihi Hadhihi dafatiru. Ahsantunna. Hadhihi dafatiru. Ba'dah. Hadza maktabun. هذه مكاتب. أحسنتن. بعده هذا فندق. هذه فنادق. Pertama kalau kita perhatikan dari mulai daftarun, maktabun, fundukun, ini polanya hampir sama. Huruf kedua yaitu sukun, meskipun yang fundukun ini berbeda, tapi di sana huruf kedua sama-sama sukun. Nah, untuk bentuk jamaknya sama juga bentuknya. Daftarun, dafatiru, maktabun, makatibu, fundukun, fanadiqu. Ini ya tanwin ya Ustaz. Dan untuk bentuk jamak yang seperti ini, insya Allah nanti kita bahas di bab terakhir di semester ini tentang nama atau isem-isem, asma, kata-kata benda yang tidak bisa ditanwin akhirnya. Nah, termasuk seperti ini. Jamak. Bentuk jamak yang seperti ini, fanadiqu, maqa'idu, dafatiru, makatibu, masajidu. Bentuk jamak yang polanya seperti ini itu tidak bisa ditanwin huruf terakhirnya. Polanya seperti ini. Masajidu, makatibu, dafatiru, itu tidak boleh tanwin. Begitu ya, Bu ya? Iya. Mungkin ada yang bertanya tadi, Bu Siti Zuhra tadi. Ini kok nggak bisa tanwin, nggak kayak yang lain gitu ya. Ini karena polanya, karena pola yang seperti ini tidak boleh tanwin memang. Begitu ya. Nastamir. Hadhihi sa'atun. Ahsantun. Karena ini memang mufradnya muannas, maka untuk bentuk jamaknya kata tersebut saja yang berubah menjadi jamak, tapi ism isyarahnya tetap muannas. Hadhihi sa'atun. Ahsantun. Ba'dah. Hadhihi sayyaratun.
Hadhihi sayyaratun. هذه سيارات أحسنتن بعده هذه طائرة Hazihi ta'iratun. Iratun. هذه طائرات قبل الأخير ذلك نجم Tilka Tilka nujumun. تلك Nujum. نجوم Ahsantuna. Jadi pakainya tilka ya Wewa, karena di sini mufrad, bentuk mufradnya najmun. Najmun itu mudzakkar, betul, pakai dzalika. Tapi kalau dirubah menjadi jamak kan jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Maka pakai isim isyarahnya untuk mufrad muannats. Bukan dzalika lagi atau ulaika, tapi pakainya tilka. Tilka nujumun. Ahsantuna. Ba'dah tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. sayyaratun. Ahsantunna tilka sayyaratun. Barakallahu fikunna. Hal min soal, ada pertanyaan dari PR ini, Ibu? Yang kita kerjakan kemarin, yang sudah dikumpulkan. Untuk yang belum dikumpulkan, nggak masalah disusulkan. Ada pertanyaan? Belum. Ada yang masih bingung tentang kenapa kok seperti itu, gitu misalkan. Tidak ada pertanyaan? Ada. La yujad, laisa hunaka su'al. Idzan nastamir ila at-tamrin ats-tsalits. Asyir atau asyiri ilal asma'il atiyati. Asyir itu kemarin maknanya apa Ibu? Ubahlah. Bukan. Kalau ubah itu hawil. Oh salah. Apa ya? Asyir itu maknanya Oh pilihlah. oh, bukan. bukan. Masukkan apa ini? Ikhtar, kalau pilih itu ikhtar. Dari ini, kalau misalkan Masukkan. ism isyarah itu artinya apa, Om? Ism isyarah itu artinya Tunjuk. kata tunjuk. Fi'lunnya asyara yushiru. Berarti Menunjuk. kata menunjuk. Kalau asyir ini kata perintahnya. Tunjuklah. Tunjuklah ilal asma'il atiyah. Tunjuklah beberapa ism berikut ini bismi isyaratin munasibin lil qarib, dengan ism isyarah yang munasib, yang sesuai lil qarib, untuk yang dekat. Di sana ada pilihan hadza, hadhihi atau haula'i. Ini latihan ini tidak asing sepertinya. Baik. Kita coba jawab satu persatu ya Ibu ya. Kita mulai dari, atau kita jawab dua-dua biar lebih cepat. Dari Bu Amalia, tafadholi Om. Bismillah, kalau salah dimaafin ya Ustaz. Maaf, sama-sama Om. Memang manusia tempat salah dan lupa Om. Tempatnya lupa ya Ustaz. Haza rijalun. Haza rojulun. Hadza rajulun. Thumma? Yang ini haulai rijalun. Ahsanti. Yang pertama hadza rajulun, karena mufrad mudzakkar kan Ibu ya. Sedangkan yang nomor 2 rijalun itu bentuk jamak, tapi jamak aqil, jamak yang berakal, maka tetap kita perlakukan seperti jamak. Ism isyarahnya pakainya haulai. Haulai rijalun. Insyaallah nggak bingung kan Ibu ya? Baik. Insyaallah enggak. Jazakallah khairan wa amalia. Kita lanjutkan ke Ibu Ayu Agustin. Tafadholi. 2 nomor juga Om. As-sadis wa rabi'. Hada kalbun. Hadza kalbun. Hadihi kilabun. Ahsanti. Hadhihi kilabun. Hadza kalbun, ini kalbun ini bentuk mufrad mudzakkar, maka pakai isyarahnya hadza. Sedangkan kilabun itu bentuk jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka kita perlakukan persis seperti mufrad muannats, tunggal yang muannats. Maka pakainya hadhihi tadi. Hadhihi kilabun. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'dah Mbak Eka. Hadihi durusun. Naam. Haulai mudarrisuna. Ahsant.
Hadhihi durusun haula'i mudarrisuna. Ini sama-sama bentuk jamak sebenarnya, tapi yang nomor 5 ini durusun ini bentuk jamak ghairu aqil, tidak berakal. Jamak dari darsun kan Ibu ya. Darsun jamaknya durusun. Ini tidak berakal, maka isyarahnya pakai hadhihi. Hadhihi. Sedangkan mudarrisuna ini jamak aqil. Jamak yang berakal, maka pakai isyarahnya haula'i. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'dah Ibu Hanifah. As-su'alu sabi' wa thamin. Haula'i akhwati. Ahsant. Uma? Hadhihi aklamun. Ahsanti. Haula'i akhwati. Hadhihi aqlamun. Haula'i akhwati. Ini bentuk jamak berakal. Maka pakainya isyarahnya haula'i. Haula'i akhwati. Sedangkan aqlamun ini jamak tapi ghairu aqil. Maka ism isyarahnya pakai hadhihi. Seperti mufrad muannas. Hadhihi aqlamun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Mbak Anda? Ibu Hervina tadi belum hadir Om ya? Iya, Astamir. Bu Heti, tafadhali. As-su'alu tasi' wal 'ashir. Hada kitabun. Hada kitabun. Hadhihi sayyaratun. Ahsanti. Hada kitabun. Kitabun ini bentuk mufrad mudzakkar, makanya pakai hada. Sedangkan sayyaratun, sayyaratun kenapa kok pakai hadhihi padahal itu kan bentuk jamak. Sayyaratun kenapa Ibu-ibu? Karena Tidak berakal. tidak berakal, maka pakainya hadhihi seperti kita perlakukan seperti mufrad muannas. Hadhihi sayyaratun. Ahsanti. Jazakallah khairan. Ba'dah Bu Siti Zuhrah. Nomor 11 12 tafadhali. 11, 12 ya. Hajihi sayyaratun. Jayyid. Benar Betul. ya? Heeh. Saya Hamarun. Ya. Haja Hamarun. Himarun. Himarun ini kan mufrad biasa ya. Betul, itu bentuk mufrad meskipun tidak berakal tapi mufrad. Berarti pakainya apa, Om? Haja. Nah, betul sekali. Hadza Himarun. ahsanti. Tadi 11 tadi, hadhihi sayyaratun. Ini mufrad muannas. Pakainya hadhihi, hadhihi sayyaratun. Sedangkan nomor 12 himarun, pakainya hadza. Karena itu bentuk mufrad mudzakkar. Ini hadza himarun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Gak bingung berarti Bu Siti Zuhrah? Taib, ada pertanyaan? Nomor 11 bukannya sayyarotun. Habis ro nggak ada alifnya bukan ya? Memang nomor 11. Oh iya betul. Karena muannas ya. Karena memang muannas. Memang dari sononya kan muannas semua. Bentuk tunggalnya sudah muannas. Iya, betul. Fatahallah alaik. Ada pertanyaan lagi Ibu? Mungkin ada yang bingung atau ada yang protes? Gak masalah. Ini menggunakan ketelitian aja ini. Insya Allah mudah sebenarnya Ibu. Semuanya insya Allah mudah. Asal kita fokus insya Allah mudah. Kita lanjutkan. Setelah Bu Siti Zuhrah, Bu Yenti tadi mustami'ah ya. Kita lanjutkan Aca. Tafadholi Aca. 13-14 Aca. Masih ada nggak ini? Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Terus hadhihi humurun. Ahsanti. Hadhihi kutubun. Kenapa kok pakainya hadhihi? Karena kutubun ini bentuk jamak. Ghairu aqil. Enggak semua jamak pakai hadhihi. Bisa juga pakai haula'i. Ini jamak kenapa kok pakainya hadhihi? Karena jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Karena jamak ghairu aqil pakainya hadhihi. Kalau jamak yang berakal, jamak aqil pakainya haula'i. Di sini betul pakai hadhihi. Hadhihi kutubun. Demikian juga yang nomor 14. Hadhihi humurun. Humurun ini bentuk jamak dari apa Ibu-ibu? Himarun. Himarun. Berarti itu berakal atau tidak? Tidak. Ghairu aqil. Pakainya hadhihi. Hadhihi humurun. Ahsant. Fatahallah alaik. Ba'daha Nabila. Tafadhali. 15-16. Nabila. Tafadhali.
Sekali lagi Nabilah, suaranya mungkin bisa diperjelas. Hadhihi ainun, ahsanti. Saya tanya, ana as'aluk. Ainun, kenapa pakai ism isyarahnya hadhihi? Mu'annas. Mu'annas, berpasangan. Kenapa kok termasuk mu'annas padahal tidak ada tak marbutahnya? Berpasang. Yang berpasangan tuh Karena termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Ainun. Itu berarti termasuk mu'annas. Hadhihi ainun, ahsantunna. Kalau nomor 16 bagaimana? Nabila? Hadhihi tabibatun. Ahsanti. Hadhihi tabibatun. Tabibah, bu dokter. Ini jelas mufrad mu'annas pakainya hadhihi. Ahsanti. Ba'dah Busri. Oh, ini tersisa satu saja Busri, enggak apa Om ya? Busri, tafadhali. Nomor 17 Om. Tabibatun. Ada tabibatun. Ya, kalau hadza itu untuk mufrad mudzakkar. Ini tabibatun itu maknanya apa Ibu? Dokter perempuan. Para dokter perempuan. para dokter perempuan, para ibu dokter kayaknya. Jadi banyak ada beberapa ibu dokter tabibatun. Ini berarti tabibah. Tabibatun itu mudzakkar atau muannas, Busri? Mu'annas. Muannas. Tapi di sini jamak atau mufrad, jamak atau tunggal? Jamak. Kalau jamak dan berakal itu berarti pakainya apa? Haulai. Haulai. Begitu Bu Sri ya? Ya. Jadi kita perhatikan, jadi ketika kita menghadapi kata jamak, itu kita perhatikan dulu. Ini kira-kira bentuknya ini, bentuk jamak ini berakal atau tidak? Berakal atau tidak? Begitu Ibu ya? Ya. Tapi kalau misalkan tidak berakal, kalau tidak berakal pasti pakai hadhihi, mau mudzakkar mau muannas aslinya tetap pakai hadhihi kalau tidak berakal. Sedangkan kalau berakal mau mudzakkar mau muannas, ism isyarahnya kan tetap pakai haulai. Ya atau iya? Iya. Kan gitu Ibu ya, thayyib. Ahsant. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada yang masih bingung, kurang jelas, silahkan ditanyakan, tidak masalah. Saya Ustadz. Tafadhali. Enggak masalah. Tafadhali Bu Hanifah. Tadi Ustadz yang sururun itu sebetulnya kan sama ya kayak kutubun, sururun, Naam. umurun. Betul. Tapi ininya beda ya Ustadz. Kalau tadi kan jadidun, kalau kan himarun, kitabun gitu. Enggak masalah. Memang ada beberapa. Jadi seperti ini. Bentuk jamak itu sebenarnya itu bukan qiyasi. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada yang qiyasi, ada yang sama'i. Qiyasi itu bagaimana? Qiyasi itu memang ada pola bakunya. Ada pola bakunya. Kalau pasti nggak ada perubahan mungkin seperti itu ya. Sedangkan sebagian kata di dalam bahasa Arab itu sama'i. Sama'i itu kita tidak bisa memastikan pola dasarnya yang pasti itu seperti apa. Sedangkan bentuk jamak itu pada asalnya itu sama'i. Tidak bisa kita tentukan pola betul-betul pasti seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kalau kita perhatikan perubahan-perubahan jamak, bentuk-bentuknya, itu kita bisa sedikit menebak alurnya, polanya. Tapi pada dasarnya jamak itu sama'i, bukan qiyasi, bukan menggunakan pola. Tapi kalau kita menggunakan menebak-nebak polanya itu bisa membantu insya Allah. Misalkan sarirun jadi sururun. Ini bentuk mufradnya nggak sama. Ya memang tidak harus memang misalkan bentuk jamaknya sama kan. Sururun, kutubun, jududun. Ini bentuk jamaknya sama, tidak harus bentuk mufradnya juga sama. Bisa ada dua bentuk mufrad kan tadi Om ya. Kitabun, himarun. Ini satu pola. Tapi jadidun, sarirun ini bentuk polanya lain lagi.
Tapi bentuk jamaknya sama. Jadi intinya itu tadi. Bentuk jamak itu sebenarnya memang pada dasarnya itu sama'i. Jadi kita mengetahuinya ya dari mana? Dari orang Arab mengucapkannya seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan ternyata bisa sedikit ditebak polanya. Makanya tidak ada di dalam ilmu shorof. Shorof itu kan mempelajari tentang pola perubahan kata kan Ibu ya. Kalau nahwu itu mempelajari tentang kedudukan kata di dalam susunan kalimat dan tanda-tanda harokat terakhirnya itu nahwu. Tapi kalau shorof itu mempelajari tentang pola perubahan kata. Di dalam ilmu shorof tidak ada bahasan pola jamak itu nggak ada. Tidak ada pembahasan pola bentuk jamak itu nggak ada karena memang pada dasarnya bentuk jamak itu tidak memakai pola. Tapi dengan menghafal beberapa contoh jamak kita bisa menebak sedikit alurnya perubahannya. Begitu Bu Hanifah. Semoga memberikan solusi. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Halo? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada Ustaz. Baik. Nastamir. Oh ini tadi sebenarnya ada jawabannya, saya tidak klik sama sekali. Maafan. Baik. At-tamrin rabi', latihan keempat. Masih menggunakan perintah yang sama, asyir. Tunjuklah ilal asma'il atiyah. Beberapa isim berikut ini bismi isyaratin munasibin lil ba'id, dengan isim isyarah yang sesuai untuk jauh. Kalau sebelumnya tadi halaman sebelumnya lil qarib, kalau ini lil ba'id, makanya di sini pilihannya dzalika, tilka atau ulaika. Insyaallah jelas ya Ibu ya? Mudah ya Ibu ya? Ini masih berlaku dengan ini tadi juga, Ustaz. Masih ada kaitannya. Ini tentang jamak, betul sekali. Ini apakah ini? Jadi kita perhatikan ini katanya ini mufrad atau jamak? Mufrad muzakkar atau mufrad muannats? Kalau mufrad muzakkar ya dzalika kan gitu Ibu ya. Kalau jamak ghairu aqil pakainya tilka. Kalau jamak aqil, jamak yang berakal pakainya ulaika. Begitu ya Ibu ya? Ya. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Cukup. Jamak akil. Kita coba Ibu ya, kita kembali ke Ibu Amalia, tafadholi, kembali kita jawab dua-dua. Soalul awal wa tsani, tafadholi Ibu Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika talibun. Ahsanti, dzalika talibun. Yang kedua, ulaika tulabun. Ulaika tullabun, ahsanti. Yang pertama, talibun, kita memakai isyarahnya, isim isyarahnya dzalika karena talibun ini bentuk mufrad mudzakkar. Sedangkan tullabun ini bentuk jamaknya, jamak aqil, maka pakainya ulaika. Ahsanti, fatahallahu alaik. Nastamir, as-su'alu tsalits war rabi', Ibu Ayu Agustin, tafadhali. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Tilka nujumun. Ahsanti, dzalika najmun, tilka nujumun. Dzalika najmun, najmun ini mufrad mudzakkar, maka pakainya dzalika. Sedangkan nujumun ini bentuk jamaknya. Ini jenis jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal, maka pakainya tilka, bukan ulaika. Ahsanti. Jazakallahu khairan. Ba'dah, baika, tafadhali. As-su'alul khamis was-sadis. Tilka bintun. Tilka bintun, ahsanti. Ba'dah. Ulaika banatun. Ulaika banatun. Jayyid. Tilka bintun. Bintun pakainya tilka. Karena bintun ini mufrad mu'annats. Tunggal mu'annats. Sedangkan banatun ini bentuk jamak. Jamak aqil. Jamak yang berakal. Maka pakainya ulaika. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Ba'dah. Ibu Hanifah. As-su'alu sabi' wa thamin. Baik Ustaz. Tilka darrajatun. Naam. Tilka darrajatun. Ahsanti, tilka darrajatun wa tilka darrajatun. Sama isim isyarahnya. Tilka darrajatun bentuk mufrad
tunggalnya darrajatun pakainya isim isyarahnya tilka. Sedangkan bentuk jamaknya pakai tilka juga, tilka darrajatun. Kenapa demikian? Karena ini bentuk jamak Ghairu akil. jamak ghairu aqil. Ahsantun. Fatahullah alaik. Kita lanjutkan. Bu Heti, tafadhali. Bu Heti. As-su'al at-tasi' wal 'ashir. Ashir. Jalika sarirun. Naam, dzalika sarirun. Tilka sururun. Ahsanti, tilka sururun. Dzalika sarirun. Ini bentuk mufrad mudzakar, makanya pakai dzalika. Sedangkan sururun ini bentuk jamak ghairu aqil, jamak dari sarir tadi. Ghairu aqil, tidak berakal, maka pakainya tilka. Ahsanti, tilka sururun. Fatahullah alaik. Ba'da Bu Siti Zuhrah, al-11 wa tsani 10. 11 12 Sebalih dua boleh. Dajaja. Ini mufrad bukan sih, Ustaz? Bagaimana? Dajajah, betul. Dajajatun. Dajajatun. Tilka ya, Ustaz. Betul sekali. Tilka. Dajajatun. Tilka dajajatun. Dajajah itu apa? Ayam jantan, ayam betina. Ayam betina. Tilka dajajatun. Suma? Dalika. Ini mudaris guru ya berarti. Betul sekali. Mudarrisatun. Berarti tilka ya, Ustaz. Betul sekali. Kenapa kok pakai tilka? Karena ini muannas, Karena muannas, betul sekali. Perempuan kan mudarrisah, bu guru kan itu. Pakainya tilka. Dari tadi dajajatun dan mudarrisatun, keduanya pakai tilka karena sama-sama mufrad muannas, bentuk muannas yang tunggal. Begitu Ibu ya. Ahsanti, fatahullah ini. Nastamir ats-tsalits 'asyar war-rabi' 'asyar. Waktunya Aca, tafadhali. Aca? Tilka mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun sama yang hajun itu juga. Ya. Zalika hajun. Ahsanti. Ulaika mudarrisatun. Mudarrisatun ini bentuk jamak. Jamak aqil atau ghairu aqil? Akil. Jamak aqil. Kalau bilang ghairu aqil kualat nih. Jadi ulaika pakainya. Karena aqil, karena berakal, ulaika pakainya. Ulaika mudarrisatun. Ahsanti. Para bu guru. Sedangkan hajun ini bentuk mufrad mudzakkar, maka pakai dzalika. Jamak haji. Nastamir al-khamis 'asyar was-sadis 'asyar. Nabila Zafarina Effendi, tafadhali. Suaranya jelas, Zafira. Afan. Nah, ini panggilnya Nabila Zafira. Yang penting silakan. Ulaika. Ulaika hujjajun. Ahsant. Ba'dah. Apa? Sekali lagi. Dzalika masjidun. Ahsant. Ulaika hujjajun. Hujjajun itu bentuk jamak dari hajun. Ini jamak aqil, jamak yang berakal. Para jamaah haji, maka pakai isyarahnya ulaika. Ulaika hujjajun. Sedangkan yang nomor 16 masjidun ini bentuk mufrad mudzakkar, maka pakai dzalika. Dzalika masjidun. Ahsantunna. Ba'dah Busri, tafadhali. Sisa satu juga ini Busri. Sayyaratun. Pakainya apa, Om? Dzalika sayyaratun. Kita perhatikan di sini. Ini bentuk jamak atau enggak? Kita ini jamak atau tunggal, Om? Jamak. Jamak dari apa, Om? Bentuk tunggalnya apa, Om? Sayyaratun itu apa, Om, maknanya? Mobil.
Mobil itu berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira yang cocok ism isyarahnya pakai apa? Ulaika. Enggak, kalau ulaika kalau orang yang berakal. Tilka. Pakainya tilka gitu ya. Jadi kalau yang tidak berakal, jamak tidak berakal kita perlakukan persis seperti mufrad muannas, tunggal perempuan gitu ya. Itu ya. Fatahallah alaik. Tilka sayyaratun. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada pertanyaan? Ada yang masih kurang jelas? Tafadhol ya. Kalau misalkan ada pertanyaan. Halo? Ada orang? Ada Ustaz. Hadir Ustaz. Ini benar kalau ngajar online itu kalau diam semuanya itu mengkhawatirkan. Nggak tahu kalau ditinggal kita nggak tahu di sini. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Di sana ada beberapa contoh ism isyarah. Kalau kolom yang pertama ini ism isyarah lil qarib al-aqil. Qarib aqil. Ingat di garis bawah ini ya, qarib aqil dekat dan berakal. Makanya di sana kita baca sama-sama supaya jelas. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Hadza talibun. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Ahsantunna. Ma ma'ana hadza talibun wa haula'i tullabun? Ini seorang siswa. Ini seorang siswa. Kalau haula'i tullabun? Ini para siswa. Ini para siswa, begitu ya. Ahsantunna. Ba'dah hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Ba'dah haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Hadhihi talibatun, haula'i talibatun. Ini seorang siswi. Ini para siswi. Ahsanti. Ini seorang siswi, ini para siswi. Kalau kita perhatikan di sini, ini jamak, bentuk jamaknya. Jamaknya ini kan jamak aqil kan dua-duanya ini ya. Jamak dari talibun dan talibatun. Keduanya aqil, keduanya berakal. Maka ism isyarahnya pakai bentuk jamak juga haula'i. Haula'i. Begitu Ibu-ibu ya. Hadza jadi haula'i, hadhihi jadi haula'i. Ini kenapa? Karena bentuk jamaknya adalah jamak aqil, jamak yang berakal. Sedangkan di kolom berikutnya itu asmaul isyarah lil ba'id al-aqil. Ini sepertinya taib, betul sekali. Ism isyarah lil ba'id. Tapi di sini aqil juga. Kita baca. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Ma ma'ana dzalika talibun, ulaika tullabun? Itu siswa. Kalau dzalika talibun itu seorang siswa. Ulaika tullabun itu siswa. Nastamir. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Ma ma'ana tilka talibatun, ulaika talibatun? Itu seorang siswi. Itu para siswi. Ahsantunna. Itu seorang siswi dan itu para siswi. Ini juga demikian. Ini contoh yang aqil. Tapi untuk yang jauh. Aqil ini bentuk jamaknya. Aqil, tullab, talibat. Makanya untuk isyarahnya kita menggunakan ulaika dan ulaika. Dzalika bentuk jamaknya ulaika. Tilka bentuk jamaknya juga ulaika untuk jamak aqil. Tapi di bawahnya akan kita lihat di sana kita bandingkan asmaul isyarah lil qarib ghairil aqil. Asmaul isyarah lil qarib ghairil aqil.
kata tunjuk untuk dekat, tapi ghairu aqil. Kita harus garis bawahi di sana, ghairul aqil. Kita baca, hadza baitun, Hada baitun. hadhihi buyutun. Hadihi buyutun. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Hadza baitun, hadhihi buyutun. Ini Ini sebuah rumah. Itu Ini sebuah rumah dan hadhihi buyutun ini rumah-rumah. Betul Rumah-rumah. sekali. banyak rumah. Banyak rumah. Oh, enggak masalah. Kita lanjutkan. Hadhihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ahsantunna. Kalau kita perhatikan di sini, ism isyarahnya untuk bagian jamaknya tetap menggunakan hadhihi dan hadhihi. Mengapa demikian? Karena Karena ghairul jamak aqil dihukumi mufrad. Karena yang ditunjuk adalah jamak ghairu aqil. Sedangkan jamak ghairu aqil itu kita perlakukan seperti mufrad muannats. Makanya di sini ism isyarahnya menggunakan hadhihi dua-duanya. Meskipun baitun, buyutun ini aslinya mudzakkar. Tapi karena jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad muannats. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Jelas kan Ibu-ibu insyaallah? Insyaallah jelas. Kalam terakhir di sana isyarah, ism isyarah lil ba'id, ghairil aqil. Kita baca lagi. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. tilka Sayyaratun. Kalau kita perhatikan di sini bentuk jamaknya dari baitun jadi buyutun, sayyaratun jadi sayyaratun, buyutun dan sayyaratun ini bentuk jamak aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil, makanya di sana ism isyarahnya menggunakan tilka, bukan dzalika atau ulaika, begitu ya? Pakainya tilka karena ini bentuk jamak ghairu aqil. Ghairu aqil. Ini penekanan apa yang kita pelajari kemarin. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang pembahasan di bab 16 ini. Jadi bab 16 ini membahas tentang satu pembahasan saja, yaitu tentang jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil ketentuannya bagaimana? Ketentuannya bagaimana ibu-ibu? Jamak ghairu aqil? Mufrad muannats. Kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Semuanya dalam semua hal, baik itu ism isyarahnya, mubtada dan khobarnya, sifatnya, dhamirnya, semuanya persis seperti mufrad muannats. Betul Ibu ya? Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ini masih banyak waktu kita. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab 17. Asik, lanjut. Lanjut. Tidak ada pertanyaan di sini? Ya Allah, nggak ada Ustaz. Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan betulan ini. Baik. Ibu pegang aja. Ibu pegang. Setelah tadi di bab 16 kita selesaikan, sekarang kita masuk ke bab 17, ad-darsus sabi'a asyara. Apa yang akan kita bahas di bab ini? Setidaknya di sana hanya ada satu pembahasan juga. Dan sebenarnya ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, bab 16 tadi. Kalau bab 16 tadi kita paham, insya Allah di sini kita juga tidak akan kesulitan. Insya Allah mudah di sini. Amin, insya Allah. Tentang apa? Bab 17 ini tentang apa? Al-mubtada wa khabaruhu idza kana jam'an. Mubtada dan khabar jika bentuknya jamak. Begitu Ibu-ibu ya? Sebelumnya di semester 1 kemarin kita sudah
mempelajari mubtada dan khobar. Ini salah satu bentuk susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Yaitu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya bagaimana sih Ibu-Ibu? Mubtada dan khobar itu? Coba berikan saya contoh. Halo? Ya Ustadz. Nah itu Ustadz. Hadza At-tabibu jadidu. At-tabibul jad. Ada Hadza kitab. Hadza At-tabibu talibun, hadza kitabun. Ini terlalu mudah ini. Om. jadidun. Tadi. At-tabibu. At-tabibu jadidun. At-tabibu jadidun. Ahsantunna. Hadza kitabun. Betul. Terus tadi apa lagi? Ada yang bilang? Selain hadza kitabun tadi. Tapi nggak salah. Kita coba lihat at-tabibu jadidun. Ini sambil murajaah ya. Biar nanti kita membahasnya tidak tabibu jadidun. Jadidun. Kalau kita perhatikan di sini, at-tabibu ini sebagai apa Ibu? mubtada. Sebagai mubtada, sedangkan jadidun sebagai Khobar. khobar. Ahsantunna. Kemarin ketentuan mubtada itu apa saja Ibu? Marfu. Mubtada itu harus berupa apa? Isim ma'rifah. Harus berupa ism ma'rifah. Harus berupa ism ma'rifah. Makanya di sini ism tabibun itu ism, bukan fi'lun, bukan harfun, kan gitu Ibu ya. At-tabibu ini ism dan harus ma'rifah, makanya di sini ada alnya. Ada alnya di sini. Kalau misalkan tabibun begitu saja tidak bisa jadi mubtada kecuali dalam beberapa keadaan. At-tabibu ini mubtada, ism ma'rifah sebagai mubtada. Sedangkan jadidun ini khobar tadi. Khobar, ketentuan khobar kemarin apa Ibu-Ibu? Nakiro, isim nakiro. Khobar itu kalau berupa ism, maka ismnya ini nakiroh. Ismnya bentuknya nakiroh. Selain itu apa? Selain ism nakiroh, harus mengikuti mubtadanya. Kalau mubtada mu'anas ya dia mu'anas. Harus mengikuti mubtadanya. Kalau mu'anas, kalau mudzakkar, mu'anas kan gitu ya. Kalau banyak Kalau jamak gitu ya. Kalau mufrad gitu. Kan begitu Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Kemarin kita mempelajarinya seperti itu. Mungkin di sini, di bab ini nanti akan kita temukan pengecualian karena kaitannya dengan jamak ghairu aqil tadi. Jamak yang tidak berakal tadi. Begitu Ibu ya? Jadi insya Allah ini muqaddimah, ini gambaran apa yang akan kita bahas. Di sini ada contoh di buku Ad-darsu sahlun karirna ba'di. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Marratan ukhra. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Ma ma'ana ad-darsu sahlun? Pelajaran ini mudah. Pelajaran ini mudah. Mudah kan Ibu ya? Iya. Pelajaran itu apa pelajaran ini Ustadz? Ya, ini kan ad-darsu sahlun, ad-dars ini kan ma'rifah. Ini pelajaran yang kita pelajari sekarang. Ma'rifah ini Om ya. Tapi ad-darsu sahlun. Ini susunan apa Ibu kalau kita perhatikan? Mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Ad-darsu. Sedangkan khobarnya? Sahlun. Ad-darsu sahlun. Ini dan ya, ini susunan mubtada dan khobar. Dan kalau kita perhatikan juga ini bentuknya mufrad atau jamak? Mufrad. Ad-darsu mufrad, makanya bentuk khobarnya juga mufrad juga. Ad-darsu sahlun. Gitu Ibu ya. Tapi bagaimana kalau mubtadanya ini ad-darsu kita rubah menjadi jamak? Jadi ad-durusu. Kenapa kok jadi demikian? Mu'anas. Kenapa kok khobarnya jadi sahlatun?
Khobar harus ghairu ngikutin khobarnya mubtadanya. Nah, kira. Padahal mubtada'nya mudzakkar. Darsu ad-durusu kan mudzakkar ya Ibu ya? Kenapa Tapi demikian? karena ghairu akil dihukumnya Karena Ghairu ini akil. bentuk jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Makanya khobarnya juga bentuknya mufrad muannas. Kan begitu Ibu ya? Bingung tidak? Ya. Saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Di sini contoh pertama di sana ad-darsu sahlun. Ini susunan mubtada dan khobar. Ad-darsu sebagai mubtada, sahlun sebagai khobar. Dan ini mubtada dan khobar ini bentuknya mufrad dua-duanya. Mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Ad-darsu sahlun. Baik mubtada maupun khobarnya dua-duanya mufrad mudzakkar. Tunggal mudzakkar. Kalau kita rubah mubtada'nya ad-darsu menjadi bentuk jamak jadi ad-durusu. Ad-durusu. Ketika mubtada berubah menjadi jamak, maka khobarnya harus menyesuaikan juga. Tapi karena di sini ad-durusu ini bentuk jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal, maka bentuk khobarnya seperti mufrad muannas. Seperti kaidah yang kita pelajari di bab sebelumnya bahwasanya jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal kita perlakukan persis seperti mufrad muannas dalam semua hal. Baik isyarahnya, isim isyarahnya, mubtada khobarnya dan juga sifatnya serta domirnya. Begitu Ibu-ibu ya. Di sini ini khobarnya. Khobarnya ini bentuknya jadinya seperti mufrad muannas. Bingung tidak Ibu-ibu? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak Ibu ya. Thayyib. Di sana ada contoh satu lagi. At-talibu jadidun. Ha, karirna ba'di. At-talibu jadidun. At-talibu jadidun. Jadidun. Marratan ukhra. At-talibu jadidun. At-talibu jadidun. Ma ma'ana at-talibu jadidun? Siswa. Murid Seorang siswa. seorang siswa yang baru. Seorang siswa baru. Nah, seorang siswa baru. Tayyib. Kalau kita perhatikan juga di sini, ini susunan apa? Mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? At-talibu At-talibu sebagai mubtada, lalu khobarnya jadidun. jadidun sebagai khobar. Betul sekali. At-talibu mubtada, jadidun sebagai khobar. Dan ini juga bentuknya mufrad mudzakkar. Ya atau iya? Iya. Mufrad mudzakkar. Baik mubtada dan khobarnya dua-duanya mufrad mudzakkar. Lalu bagaimana kalau at-talibu jadidun ini kita rubah menjadi bentuk jamak? Jadi Jududun. Tulabu jududun. Tulabu at-tullabu jududun. At-tullabu jududun. Karirna ba'di. At-tullabu jududun. At-tulabu jududun. Ma makna at-tullabu jududun? Para siswa baru. Para siswa baru. Ahsantunna. At-tullabu sebagai mubtada, jududun sebagai khobar. Tapi kenapa kok berbeda dengan contoh di atas? Karena dia Akil. Jamak. Kalau kita perhatikan ini khobarnya, ini memang betul-betul bentuknya jamak, bukan seperti ini yang sahlatun tadi bentuknya mufrad muannas. Tapi di sini bukan jadidatun tapi jududun. Kenapa? Karena mubtadanya bentuknya adalah jamak aqil, jamak yang berakal. Begitu Ibu-ibu ya. Kalau jamak berakal tetap, kalau jamak khobarnya kita rubah menjadi jamak. Begitu Ibu-ibu ya. iya. Khobarnya kita rubah menjadi bentuk jamak juga. Tapi kalau yang tidak berakal, maka khobarnya seperti mufrad muannas. Ini perbandingan. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Bingung. Yang bingung yang mana? Mulai dari mana bingungnya? Jamak berakalnya itu jadi gimana diperlakukan bagaimana? Kalau jamak berakal ya seperti jamak pada umumnya, jamak biasa. Kan memang jamaknya jadidun itu bentuk jamaknya kan memang jududun kan gitu Om?
Ya. Maka kalau jamak, kalau yang berakal, kalau bentuk jamak ya jamak normal, jamak gitu. Jamak atulabu mubtada'nya dijadikan jamak karena ini berakal, atulabu, maka bentuk khobarnya juga jadi jamak juga, jududun. Kalau yang tidak berakal, mubtada'nya tidak berakal misalnya, maka khobarnya seperti mufrad muannas, tidak berubah menjadi jamak, tapi bentuknya mufrad muannas. Muannas tunggal gitu Om ya. Begitu Om ya. Masih bingung nggak Om? Ini kan kalau bab 13 kemarin kita mempelajari itu perubahan dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Perubahan bentuk dari tunggal ke jamak. Dan itu pelajaran 13, bab 13 itu semuanya kata berakal semuanya. Jududun, kabirun, kibarun, itu untuk berakal semuanya. Tapi kalau yang tidak berakal, kita mulai kenal di bab kemarin, bab 16 kemarin. Kalau yang tidak berakal, jamak tidak berakal, itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Tidak kita perlakukan sebagai jamak. Kalau jamak yang berakal sebelum-sebelumnya dan ini, itu kita perlakukan ya seperti jamak kan itu ya. Jamak berakal kita perlakukan seperti jamak. Tapi kalau jamak tidak berakal, kita perlakukan seperti mufrad muannas. Bingung tidak Ibu? Masih ada yang bingung? Silahkan ditanyakan. Cukup. Bagaimana? Bagaimana Om? Ya, cukup. Paham. Cukup paham. Ya sallallahu alaihi fatahlah alaik. Baik. Tidak ada pertanyaan betul-betul ini? Baik. Kita coba baca di sana ada beberapa contoh penerapan kaidah yang kita bahas barusan. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Marratan ukhra. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Coba Ibu Amalia membaca dan yang lain mengikuti. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Ahsantunna. Ma ma'na hadhil jumlah? Pintu-pintu masjid terbuka. Ahsantunna. Betul sekali. Pintu-pintu masjid terbuka. Kalau kita perhatikan di sini, kita sedikit murojaah juga yang pelajaran-pelajaran yang pernah kita lalui. Di sini sebenarnya susunan kalimatnya jumlah ismiyah, ada mubtada dan ada khobar. Tapi mubtadanya ini tidak berdiri sendiri. Kita coba saya tanya satu persatu. Abwabu ini kedudukannya sebagai apa Ibu? Mudhof. Apa Om? Mudhof. Masa mudhof saja? Oh, Dan mubtada. Jadi Ada wa huwa mudhof. atau mubtadaun mudhof nggak masalah. Mudhofun wa huwal mubtada juga nggak masalah dibalik. Gitu ya. Yang jelas abwab ini sebagai mudhof dan dia juga sebagai mubtada. Begitu ya Ibu ya? Iya. Ini dua kedudukan ya. Dia sebagai mudhof dan sebagai mubtada marfu'. Tandanya dhammah. Sedangkan al-masjidi ini kedudukannya sebagai apa Ibu-ibu? Mudhofun ilaih. Betul sekali. Al-masjidi sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu dalam keadaan apa? Majrur. Majrur, betul. Tandanya apa kok majrur? kasroh. Tandanya kasroh. Makanya di sini kasroh itu karena dia sebagai mudhofun ilaih majrur. Sedangkan maftuhatun ini kedudukannya sebagai apa? Khobar dari apa? Khobar dari abwab. Khobarun marfu'un. Lalu kenapa di sini kok kalau dia sebagai khobar dari abwab, abwab itu kan mudzakkar, babun abwabun. Tapi kenapa di sini kok jadi ada tak marbutah hanya maftuhatun, bukan maftuhun? Kenapa? Karena maftuhatun ini adalah khobar dari
khobar dari abwab. Abwab itu bentuknya jamak ghairu aqil. Maka khobarnya bentuknya harus mufrad muannas. Khobarnya mufrad muannas, gitu ya. Enggak bingung kan Ibu-ibu ya? Enggak. Baik. Nastamir. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman hadhil buyutul jadidatu. Marratan ukhra. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman hadhil buyutul jadidatu Hiya limudiri syarikati. Iya. Limudiri syarikati. Marratan ukhra. Hiya limudiri syarikati. Ya. limudiri syarikati. Tayyib. Kalau seperti ini susunan kalimatnya lebih double-double lagi. Ini ibu-ibu bingung nggak ya? Iya. Tapi yang jelas saya kasih bocoran. Ini pertanyaan ini adalah susunan jumlahnya adalah ismiyah. Ada mubtada dan ada khobarnya. Hanya saja di sana ada tambahan-tambahan yang lain. Mubtadanya mana? Saya tanya ibu. Mubtadanya mana? Hadhihi ahsantunna. Hadhihi ini sebagai mubtadaun mabniyun fi mahalli raf'in. Mabni dalam keadaan rafa gitu ya. Mubtada dalam keadaan rafa. Lalu al-buyut sebagai apa ibu-ibu? Badal. Badal, ahsantunna. Al-buyut. Baik, jazakillah khair. Tafadhali Bu Ayu. Baik. Al-buyut ini sebagai badal dari hadhihi. Al-buyutu ini badalun marfu'. Tandanya dhammah. Hadhihi liman hadhil buyutu al-jadidatu sebagai apa ibu-ibu? Na'at. Na'atun atau sifat dari Buyut. Al-buyut. Buyut. Ini sifat dari buyutun. Tapi kenapa di sini kalau buyutun ini bentuk jamak dari baitun. Baitun itu mudzakkar. Bukan muannas tapi mudzakkar. Baitun, buyutun. Kenapa kok na'atunnya, sifatnya kok ada tak marbutahnya? Karena yang buyut. Karena buyutun ini jamak, bentuk jamak ghairu aqil. Maka na'atunnya bentuknya mufrad muannas. Mufrad muannas. Kita perlakukan persis seperti mufrad muannas. Ini tadi hadhihi mubtada, al-buyutu badal, al-jadidatu na'atun dari al-buyut. Nah, kan di sana ada alnya juga. Lalu khobarnya mana? Liman. Liman. Ini khobar yang diawalkan. Pada. Kalau jawabannya di sini baru kelihatan urutan aslinya. Hiya limudiri syarikati. Hiya ini sebagai mubtada. Hiya apa maksudnya? Hiya hadhil buyut al-jadidah. Jadi gitu ya. Hadhil buyut al-jadidah. Hiya ini mubtada. Limudiri syarikati. Ini jar dan majrur. Limudiri jar dan majrur sebagai khobar dari mubtada hiya. Sedangkan asyarikah ini tadi mudir itu selain sebagai majrur sebagai ism majrur juga sebagai mudhaf. Sedangkan asyarikah mudhafun ilaih majrur. Bingung tidak ibu-ibu kalau saya sebutkan kayak gitu? Iya. Kalau bingung nggak masalah lah. Tapi intinya di sini, di pelajaran 17 ini itu ini tadi kata ini. Al-buyutu al-jadidatu. Di situ nggak bingung kan ibu-ibu ya? Itu mah iya, ibu-ibu kebanyakan belum menghafal kosakata bab 17 ibu-ibu ya. Nanti dihafal ibu-ibu ya kosakata bab 17. Jadi kemarin baru sampai 16 kebanyakan. Sebagian sudah ada yang setor 17 tapi belum banyak. Asyarikah itu maknanya apa ibu-ibu? Perusahaan corporate gitu ya. Oh, syarikat ya? Syarikah. Berarti yang hiya limudiri syarikatinya ini khobar Ustaz. Bukan hiya ini mubtada. Ya mubtada. Limudiri syarikatinya. Limudiri ini khobarnya. Lalu asyarikah mudhafun ilaih. Oh gitu.
Iya ya Ustaz, baik-baik. Tayyib. Kan hiya ini hiya apa? Hiya ya hadhihi al-buyut kan ini. Hazihi. Tayyib. Tapi yang ini tadi al-buyutu al-jadidatu tidak bingung ibu-ibu ya? Ini kenapa kok na'atunnya sifatnya kok ada tak marbutohnya, bentuknya mufrad muannas? Insyaallah nggak bingung ibu-ibu ya? Syarif. Karena di sini man'utnya al-buyut itu bentuknya jamak ghairu aqil. Nggak bingung ibu-ibu ya tentang itu? Tayyib. Nastamir. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Ahsantunna. Marratan ukhra. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Karena Bu Ayu izin, kita langsung ke Mbak Eka. Coba Mbak Eka baca, iqra'i, yang lain mengikuti. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Ahsantunna. Ma ma'ana an-nujumu jamilatun? Bintang-bintang indah. Bintang-bintang yang indah. Bintang-bintang yang indah. Tayyib. An-nujumu ini bentuknya mufrad atau jamak? Jamak. Tayyib. Sebelumnya di sini an-nujumu ini kedudukannya mubtada ya. Jamilatun khobar. Kalau kita perhatikan an-nujumu tadi bentuk jamak. Jamak sebenarnya ini jamak mudzakkar atau jamak muannas? Jamak muzakkar. Jamak mudzakkar sebenarnya jamak mudzakkar najmun, nujumun kan itu ya. Najmun, nujumun. An-nujumun ini sebenarnya jamak tapi ini aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil, tidak berakal. Makanya di sana khobarnya jamilatun, di sana ada tak marfuthahnya di akhir. Jamilatun bentuknya persis seperti mufrad muannas. Begitu ibu-ibu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Kenapa kok di sini jamilatun khobarnya? Padahal an-nujumu jamak. Tidak ada pertanyaan ya? Thayyib, nastamir. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Marratan ukhra. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Kita coba Ibu Hanifah dibaca, lalu yang lain mengikuti. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ahsantunna. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Pelajaran ini Pelajaran-pelajaran ini mudah. Mudah kan ibu-ibu ya? Pelajaran-pelajaran ini mudah. Ahsantunna. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ini kalau kita perhatikan juga jenis susunan kalimatnya juga merupakan jumlah ismiyah. Iya atau iya? Ya Ustaz. Ada mubtada dan ada khabarnya. Mana mubtadanya? Hadhihi. Hadhihi sebagai mubtada. Lalu khabarnya mana? Sahlatun. Sahlatun. Nah, kalau misalkan hadhihi mubtada sahlatun khabar, lalu ad-durusu sebagai apa? Badal. Sebagai badal penjelas dari kata hadhihi. Hadhihi apa? Hadhihi durus. Tayyib, seperti itu. Kalau kita perhatikan lagi, ad-durusu ini bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak aqil atau ghairu aqil? Jamak ghairu aqil. Jamak ghairu aqil. Itulah sebabnya kenapa khobarnya di sana kita ada tak marbuthahnya di sana. Sahlatun. Sahlatun. Karena sebelumnya ad-durus ini jamak ghairu aqil. Begitu ibu-ibu ya? Tayyib. Lakukan persis seperti mufrad muannas. Nastamir al-khamis. Fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. Marratan ukhra. Fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. Kita coba. Bu Heti, tafadhali Bu Heti, iqra'i dibaca lalu yang lain mengikuti.
Fil hindi lughatun Lughatun kathiratun. Ahsantun. Fil hindi lughatun kathiratun. Ma makna hadhihi al-jumlah? Bahasa India. Di India India banyak sekali terdapat macam-macam banyak bahasa. banyak bahasa. Di Hindia ada banyak bahasa. Di Hindia ada banyak bahasa. Taib, ini juga sebenarnya susunan mubtada dan khobar, jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Hanya saja ini susunan yang dibalik. Khobarnya diawalkan, mubtadanya diakhirkan. Dan jika susunannya seperti ini, khobarnya berupa syibhul jumlah, yakni jar dan majrur di sini, yang diawalkan, maka mubtada itu boleh nakiroh. Mubtada boleh nakiroh di sini. Jadi mubtadanya berarti di sini yang mana? Lughatun. Lughatun ini mubtada. Lughatun. Lughatun ini mubtada. Iya, ada banyak. Lugot. Bisa gitu ya Ustaz, bisa nggak? Mubtada boleh nakiroh itu dalam beberapa keadaan, insya Allah di semester 6 insya Allah akan kita pelajari. Mubtada boleh nakiroh dan seterusnya. Hah? Gitu doang. Panjang itu Om, kalau saya terusin ini panjang sekali itu. Ada boleh nakiro dia. Ustaz, kasih rotunya khobar. Jika mubtadanya disifati, mubtada boleh Fil hindinya itu khobar. fil hin ini jar dan majrur sebagai khobar. Fil hindi ini jar dan majrur sebagai khobar. Khobar yang diawalkan. Sedangkan lughatun ini mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kathiratun sebagai apa Ibu? Kasiratun itu lughatun kasiratun. Sebagai na'atun. Na'atun atau sifat dari lughatun. Lughatun. Kalau kita perhatikan di sini lughatun itu bentuknya jamak. Iya atau iya? Iya. Tapi kenapa na'atunnya kathiratun seperti bentuk mufrad? Ya, karena jamak Karena ghairu aqil. man'utnya tadi jamaknya adalah jamak ghairu aqil. Lughatun ini jamak ghairu aqil, maka na'atunnya seperti mufrad muannats. Kasiratun tadi artinya apa Ustaz? Apa Ibu? Kasiratun. Kathiratun, kathir. Apa makna kathir? Banyak. Banyak, kathir. Kathiratun itu bentuk muannasnya. Ada tambahan tak marbutoh. Baik. Jadi beberapa sifat itu kalau misalkan sifat untuk muannas itu tinggal tambah tak marbutoh aja di belakangnya kan begitu Ibu ya. Jamilun, jamilatun, kabirun, kabiratun, jadidun, jadidatun, saghirun, saghiratun. Seterusnya kan begitu. Nastamir. Dulu jangan langsung bangun. As-sadis. Ainal kutubul jadidatu? Ainal jadidatu. Marratan ukhra. Ainal kutubul jadidatu? Ainal kutubu jadidatu? Hiya fil maktabati. Iya, fil maktabati. Marratan ukhra. Hiya fil maktabati. Iya, fil maktabati. Kita coba Bu Siti Zuhra iqra'i ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Yang lain mengikuti. Fadhal. Ainal kutubul jadidatu? Ainal kutubul jadidatu? Ya fil maktabati. Iya fil maktabati. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Aina al-kutubul jadidatu hiya fil maktabati? Di mana buku-buku yang baru itu? Dia di lemari, di meja. Maktabah itu apa? Oh, wow. Ya, meja. Kalau meja itu maktabun. Oh, perpustakaan ya? Perpustakaan. Maktabah itu maktabatun itu perpustakaan. Iya, kalau meja maktabun gitu ya. Jangan salah.
Afwan Ustaz. Tambahan tak marbutoh satu saja sudah berbeda maknanya. Iya. Tapi maktabun itu juga bisa diartikan kantor, saya pernah menyampaikan. Maktab itu bisa diartikan kantor juga dengan maktabatun. Ini selain maknanya perpus itu juga bisa saja diartikan toko buku. Maktabatun itu selain bisa diartikan perpus, bisa juga diartikan toko buku. Toko buku. Nah, toko buku aja nih kayaknya bagus. Masih belum dibeli berarti buku-buku baru di toko buku. Di sini tadi di mana buku-buku yang baru dia di perpustakaan? Dia di toko buku. Kalau di toko buku masih belum dibeli. Baik. Kita perhatikan di sini. Ini kalau saya bahas secara detail lagi tadi satu kata per kata tadi nanti lama lagi. Tapi saya kasih tahu saja. Aina ini khobar yang diawalkan. Iya. Al-kutub ini mubtada. Lalu al-jadidatu ini na'atun. Kenapa di sini na'atunnya atau sifatnya di sini bentuknya mufrad muannas? Kenapa? Padahal man'utnya di sini bentuknya jamak mudzakkar lagi. Kenapa Ibu? Karena jamak ghairu akil. Karena man'ut ini bentuknya jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Makanya di sana na'atunnya seperti mufrad muannas. Begitu Ibu ya? Baik. Insyaallah enggak bingung kan ya sampai di sini? Ini semua contoh-contoh yang kita bahas tadi. Astamir. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. Marratan ukhra. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. Tayyib. Sekarang coba Aca, Iqra'i dan yang lain mengikuti. Tafadhali. Yang tilka apa yang selanjutnya? Selanjutnya kan? Nomor 7 itu tilka itu. Tilka sururu maksuratun. Tilka Ini enggak seru ini. Coba diulangi sekali lagi, Aca, yang jelas. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. Sekali-kali ngikuti anak muda nggak apa-apa Ibu ya? Enggak apa-apa. Ustaz. Tilka sururu maksuratun itu ma makna hadhil jumlah Ibu? Itu dipan itu patah. Dipan itu atau ranjang-ranjang itu patah gitu ya? Ini bukan buat tidur, ini bukan buat jot-jotan. Buat lonjak-lonjak di atasnya kan jadi patah. Baik. Tilka sururu maksuratun. Dipan itu atau ranjang-ranjang itu patah. Ini juga susunannya mubtada dan khobar, jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Tilka itu sebagai mubtada, as-sururu sebagai badal. Sedangkan maksuratun khobar. Ya atau iya? Iya. Lalu khobarnya di sini, khobarnya kenapa kok bentuknya mufrad muannas, ada tak marbutohnya? Karena itu yang badalnya jamak ghairu akil. Karena badalnya bentuknya jamak ghairu akil. Begitu Ibu ya. Makanya di sini ism isyarahnya mubtada'nya juga pakainya tilka, bukan ulaika, tapi tilka karena di sini yang dimaksud adalah jamak ghairu aqil. Baik, nastamir. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu. Halo? Ya, sekali lagi, marratan ukhra. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ahsantunna. Kita coba, ini Nabila ini suaranya harus jelas Nabila. Coba Nabila dibaca dan ibu-ibu yang lain mengikuti. Nabila, yang jelas, dekatin mikrofonnya.
As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Santunna. ما معنى هذه الجملة؟ الساعة اليابانية رخيصة. Jam yang dari Jepang itu murah harganya. Jam yang dari Jepang itu murah. As-sa'ah al-yabaniyah. Jam Jepang murah. Taib. Kalau di sini insya Allah tidak ada masalah ibu-ibu ya. Susunannya di sini as-sa'ah mubtada, lalu ini al-yabaniyah, ini na'atun sifat dari as-sa'ah. Sedangkan rakhisatun sebagai apa ibu-ibu? Khobar. Ahsantuna, khobar dari as-sa'ah. Dan di sini semua bentuknya mufrad. Iya atau iya? Iya. Mufrad semuanya. Mufradnya mufrad muannas atau mudzakkar? Mufrad muannas, makanya di sana dari mulai as-sa'ah ada tak marbutohnya, al-yabaniyah ini na'atunnya ada tak marbutohnya, khabarnya rakhisatun ini juga ada tak marbutohnya. Ini nggak ada masalah insyaallah. Ya kan ibu-ibu ya? Iya. Baik. Nastamir. Hadhil humuru lil fallahi. Hadhil humuru Falahi. Al-humur itu bentuk jamak, boleh juga menggunakan jamak yang lain. Hamir, hamir itu juga bentuk jamak dari himar. Gitu ya ibu ya? Ada dua ya? Ada dua. Jadi sebenarnya pada hakikatnya biasanya itu kebanyakan kata di dalam bahasa Arab bentuk jamaknya itu biasanya lebih dari satu. Biasanya seperti itu. Makanya tidak heran kalau misalkan akhun, ikhwatun dan ikhwanun dan ikhwatun kan itu. Ikhwanun dan ikhwatun itu ada dua. Ini juga himarun, humurun, hamirun. Jadi sebagian kata di dalam bahasa Arab itu bentuk jamaknya tidak hanya satu. Baik, sekali lagi ibu-ibu. Hadhil humuru lil fallahi. Kita coba Busri Sukrianing sih. Tafadholi iqra'i, dibaca dan yang lain mengikuti. Silakan Busri. Hadhihi humuru al-fallahi. Lil fallahi. Baik, tafadhalna. Hadhihi humuru al-fallahi. Lil fallahi. Ahsantuna. Hadhil humuru lil fallahi. Ini ada huruf jarnya ya. Lil fallahi. Baik, apa makna hadhil jumlah? Hadhil humuru atau hadhil hamiru lil fallahi. Himar-himar ini milik petani gitu Betul sekali. Keledai-keledai ini punya Pak Tani. Al-fallah, petani. Baik. Hadhihi ini sebagai mubtada fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa. Jadi karena kenapa kok kita katakan fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa, tidak kita katakan marfu'un karena memang hadhihi ini adalah kata yang tidak bisa berubah bentuknya atau harokatnya. Mabniyun. Makanya tidak kita katakan marfu' tapi fi mahalli raf'in dalam keadaan rafa. Hadhil humuru, al-humur sebagai apa ibu? Al-humur itu badal. Badal dari hadhihi, ahsant. Hadhil humuru. Sedangkan lil fallahi ini jar dan majrur. Betul atau betul? Betul. Betul. Ini huruf jar dan ism majrur setelahnya. Fallahi. Jar dan majrur ini kedudukannya sebagai apa ibu-ibu? Khobar. Sebagai khobar. Khobar dari mubtada. Ini syahid atau pokok pembahasan dari bab ini ada di kata yang mana di sini di nomor 19 ini di kata yang mana? Humuru. Hadhil humuru. Hadhihi ini ism isyarahnya menggunakan hadhihi. Padahal yang ditunjuk humur ini bentuk jamak. Jamak mudzakkar. Harusnya kan pakai kalau misalkan berakal itu pakai haula'i. Tapi karena di sini tidak berakal maka pakai hadhihi. Gitu ibu ya. Baik. Iya, udah dikasih tahu ya berarti dari depannya ya kalau ini dia mana sih ya? Ngapain pusing-pusing?
أحسنت. بعده العاشر. أين كتبكن يا أخوات؟ Aina kutubukunna ya ikhwat. مرة أخرى. أين أخوات. كتبكن يا أخوات؟ Aina kutubukunna ya akhawatu? هي في الفصل. Hiya fil fasli. Fil fasli. مرة أخرى. هي في الفصل. Hiya fil Saya fasli. tanya ibu-ibu, hia ini yang dimaksud hia ini hia siapa? Hah? Akhwat atau Iya. kutub? Kutub ibu-ibu ya? Kutub. Kunna. Kutub. Kutub itu bentuk jamak dari Kitab. kitabun. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tapi kenapa di sini kok domirnya pakai hia? Karena ini jamak ghairu aqil. Kutub ini jamak ghairu aqil. Begitu Ibu ya. Kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Makanya domirnya juga mufrad muannats hia. Iya. Tayyib. Begitu Ibu ya. Nastamir. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi Kutubi. wa tilka kutubu ikhwati. مرة أخرى. هذه كتبي وتلك كتب أختي. Wa tilka kutubu ikhwati. أختي. أختي. طيب. ما معنى هذه الجملة؟ Ini buku saya, ini bukuku, dan itu buku saudari saya. Buku saudari. Kutub tadi seperti yang sebelumnya, kutub itu bentuk jamak kan Ibu ya dari kitab. Tapi karena dia jamak ghairu aqil, maka isyarahnya, isim isyarahnya menggunakan bentuk mufrad muannats, hadhihi dan tilka. Tidak bingung kan Ibu ya, insyaallah? Insyaallah. قبل الأخير sebelum terakhir. هذه مكاتب الطلاب. Hadhihi makatib. مرة أخرى. هذه مكاتب الطلاب. Makatib talabi. طلاب pakai ضمه ya. هذه مكاتب الطلاب. ما معنى هذه الجملة؟ Halo? Lupa Ustadz, makatibu apa ya? Makatib itu jamak dari Meja-meja. maktab. Tadi itu. Maktab. Maktab itu jamaknya makatibu. Seperti masjid, masajidu, maq'ad, maqa'idu. Baik. Makatibu. Berarti apa tadi? Maknanya? Ini meja-meja para siswa. Ini meja-meja para siswa. Ahsantunna. Hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi sebagai mubtada, makatibu sebagai khabar dan mudhaf. At-tullab mudhafun ilaih. Karena di sini yang ditunjuk makatibu tadi bentuk jamak kan Ibu-ibu ya? Ya. Jamak ghairu aqil. Meskipun dia mudzakkar, tapi ini jamak ghairu aqil. Maka isim isyarahnya pakainya hadhihi. Berarti mufrad muannats. طيب. الأخير. في هذا الشارع فنادق كبيرة. في هذا Hati-hati panjang pendeknya. Asyari' itu shinnya saja yang panjang, roknya tidak. Kita ulang sekali lagi. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Fi hadza dari fanadiku kabiratu. Ahsantunna. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Di jalan ini banyak hotel. Begitu bukan? Fanadiku
Kabirotun. Besar ya, hotel-hotel besar atau bingung? Banyak hotel-hotel besar di jalan ini. Boleh dibalik boleh. Di jalan ini banyak hotel-hotel besar. Ada beberapa, misalnya ada hotel-hotel besar mungkin sebenarnya. Atau hotel-hotel besar ada di jalan ini, mungkin bisa dibalik juga seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, fi hadza syari', fi hadza ini jar dan majrur itu sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Syari' ini badal. Lalu fanadiqu ini mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan seperti ini boleh nakiroh. Fanadiqu kabiratun ini na'atun dari fanadiqu. Na'atun dari fanadiqu. Fanadiqu ini bentuk jamak atau mufrad ibu-ibu? Jamak. Jamak dari Fundukun. fundukun. Ini fanadiqu ini bentuk jamaknya. Berarti jamak aqil atau ghairu aqil ini ibu? Ghairu aqil. Itulah mengapa na'atunnya bentuknya kabiratun, bukan kibarun, tapi kabiratun, karena man'utnya ini jamak ghairu aqil. Coba kalau misalkan jamak aqil, jamak yang berakal kan sifatnya jadi kibarun kan gitu ibu ya. Tapi karena di sini jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka kita perlakukan seperti mufrad muannats, jadi kabiratun. Baik, sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Enggak ada. Tidak ada pertanyaan? Yakin? Insyaallah. Tadi masalah itu kan menentukan pada khobah. Bagaimana Bu? Kalau saya masih bingung mengenai pada khobah menentukan itu. Nggak masalah. Kalau sampai sekarang untuk yang dibolak-balik seperti ini mungkin kebanyakan kita masih bingung, nggak masalah. Nanti insya Allah pada saatnya akan kita pelajari. Tapi kalau misalkan saya menyebutkan susunan-susunan kalimat yang dasar seperti ini, hadhid durusu sahlatun, ini insya Allah nggak ada kendala kan ya? Ini mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang badal. Ya. Seperti abwabul masjidi maftuhatun, ini juga ini nggak bingung kan ya? Mana yang mubtada, mana yang khobar. Iya. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun, ini juga nggak bingung kan ya? An-nujumu jamilatun, nggak bingung kan ya? Ini paling enak tuh yang nomor 3 tuh an-nujum. Kalau itu semuanya nggak bingung, itu sudah cukup untuk saat ini. Itu sudah cukup untuk saat ini. Nanti kalau yang dibolak-balik ini fil hindi lughatun katsiratun, fi hadza syari'i fanadiqu kabiratun, ini nanti insyaallah akan ada saatnya sendiri pembahasannya insyaallah. Begitu Om ya. Fatahallah alaik. Gitu Om ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? Laisa hunaka soal, la yujad soal, ma fi soal. Enggak ada, lama Ustaz. Baik. Nakhtu ila as-safha allati ba'daha. Halaman selanjutnya di sana ada tamarin, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama, ajib au ajibi 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, ini pertanyaan ini sebagian ada kaitannya dengan bacaan yang di halaman sebelumnya. Oh, yang tadi kita baca bareng ya Ustaz. Tadi kan ada yang berkaitan, ada yang enggak, sepertinya seperti itu. Ada yang berkaitan, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan yang berkaitan ya dijawab seperti yang di halaman sebelumnya, enggak masalah. Lalu yang tidak ada kaitannya, misalkan enggak ada jawabannya di sana, ya kita karang aja jawabannya, gitu. Ya Ustaz. Kita karang sendiri jawabannya. Baik. Misalnya di sini kalau as-su'alul awal di sana, soal yang pertama, ainal kutubul jadidatu, ini ada jawabannya di hiwar tadi di bacaan sebelumnya. Al-kutubul jadidatu di nomor 6. Maktabati, kan gitu. Ainal kutubul jadidatu, al-kutubul jadidatu fil maktabi atau hiya fil maktabi. Fil maktabati, afan. Fil maktabati. Hiya fil maktabati. Seperti itu. Itu nomor 1. Karena ada jawabannya di halaman sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita jawab
sesuai dengan insya kita, karangan kita. Kita mulai dari Ibu Amalia. As-su'alu tsani. Langsung nomor 2, Om. Tadi nomor 1 sudah saya jawab. Liman hadhil buyutul kabiratu? Ini ada nggak Om jawabannya? Liman hazihil buyutul kabiratu hiya lil mudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. Tadi ada Om ya di sana tadi? Sebenarnya itu jadi datun, tapi ya Wow. jadi datun. Ya, Nggak masalah, nggak masalah. Ini kita cocokkan saja. Liman hadhil buyutul kabiratu hiya limudiris syarikati. Ahsanti. Fatahallah alaik. Mudah ya. Kita lanjutkan. Mbak Eka, tafadhali. As-su'alu tsalits. Abwabus sayyarati maftuhatun. Naam. Abwabus sayyarati maftuhatun. Al-jawab. Yang maftuhatun masjid. Berarti Jadi gimana? jawabannya la. 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 Abwabul masjidi maftuhatun gitu. Enggak, ini yang ditanyakan abwabus sayyarah. La. Kita jawab juga. Kita boleh jawab lagi abwabus sayyarati atau kita pakai dhamir hiya, enggak masalah. Coba sekali lagi jawabannya. Saya tanya, abwabus sayyarati maftuhatun, al-jawab? Iya. La. Iya. Apa hiyanya Pak Ustaz? Maunya kalau la kan berarti kan harusnya tertutup. Tertutup itu bahasa Arabnya apa, Mbak Eka? Muklatun. Maftuhatun itu terbuka. Kalau tertutup? Muklat. Apa? Muglaqatun. La hiya muglaqatun. Ahsanti. La hiya muglaqatun. La hiya muglaqatun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Muglaqah. Karena di sana abwab itu jamak ghairu aqil. Maka apa namanya? Khabarnya di sini khabarnya bentuknya mufrad muannas. Muglaqatun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Nastamir as-su'alur rabi' Ibu Hanifah. Tafadhali. Aina aqlamul mudarrisi? Naam, aina aqlamul mudarrisi? Al-jawab. Hiya fil hakibati. Sekali lagi. Hiya fil hakibati. Haqibah itu haknya panjang. Haqibati atau pendek semuanya. Haqibati atau haqibati. Fil haqibati. Qafnya yang panjang. Ahsanti. Sekali lagi. Aina aqlamul mudarrisi? Al-jawab. Hiya fil haqibati. Ahsanti. Hiya fil haqibati. Fatahallah alaik. Ba'da. Akibatnya tulisannya gimana ya? Bu Heti, as-su'alul khamis. Akibatnya tulisannya gimana, Ustaz? Al-haqibah, haqibatun. Oh, salah ini Om. Ini titiknya, ini satu ini Om. Haqibatun. Gitu Om ya. Tayyib, haqibah, tas. Tayyib. Satu lagi sebelum kita tutup. Soalul khamis, Bu Heti, tafadhali. Ainal kilabu? Ainal kilabu? Dia jawab aja misalkan di jalan gitu, nggak masalah Om. Hiya fish. Hiya fisyari. Gitu Om ya. Hiya fisyari. Jadi ini mengarang bebas ini jawabannya Om. Fatahlah alaik. Bingung tidak ibu-ibu di sini?
Gak bingung sih, cuman harus nyari kosakata barunya. Nyari. Inilah di sini kita dilatih untuk menggunakan kosakata yang kita sudah hafal sebelum-sebelumnya. Fatahullah alaikum. Jadi memang perlu dicoba dan dilatih kan seperti itu, ya. Baik. Ini nomornya salah ini. Nastamir. Ini karena azan kita cukupkan mungkin sampai di sini dulu Ibu ya. Iya Kita Ustaz. cukupkan sampai di sini. Untuk nomor selanjutnya, ini nomor 6 sampai 10 ini sebenarnya. 6 sampai 10 insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Untuk tugasnya latihan 3 ya Ibu. Latihan 3. Latihan 3 di halaman 2 halaman setelahnya. Di sana perintahnya dha' fil amakinil khaliyati fi ma yali akhbaron munasiban. Letakkan pada bagian yang kosong khobar yang sesuai. Bingung tidak di sini Ibu? Maksudnya letakkan pada bagian yang kosong di titik-titik itu khobar. Kan ini semuanya sudah ada kata setiap nomornya. Itu semuanya sebagai mubtada. Ma'rifah semuanya sebagai mubtada. Kita diminta untuk menambahkan khobar, tapi harus sesuai. Pertama sesuai maknanya, kedua sesuai dengan di sini bentuknya ini mufrad atau jamak. Kalau jamak aqil atau ghairu aqil. Gitu Ibu ya. Bingung tidak maksud saya? Kasih contoh satu dong Ustaz. Kasih contoh satu, misalkan al-baitu kabirun, misalnya seperti itu. Atau al-baitu jamilun. Ini kalau ini kan mufrad ya. Mufrad mudzakar. Al-baitu kabirun. Tapi kalau di sini an-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Kenapa kok jamilatun? Karena mubtada'nya di sini jamak ghairu aqil. Makanya jamilatun gitu ya. Gitu ya. Jadi disesuaikan mudzakar muannasnya, jamak mufradnya. Atau kalau jamak kita perhatikan jamak aqil atau ghairu aqil. Begitu ya Ibu ya? Bingung tidak? Ada pertanyaan? Ada yang bingung tentang PR ini? Nomor 1 sampai 11. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, insya Allah jelas semuanya Ibu-Ibu ya. Ini tugas tulis halaman berapa Ibu-Ibu? 76. Halaman 76. 76. Halaman 76. Ahsanti, jazakillah khairan. Halaman 76. Halaman 76 itu tugas tulisnya. Sedangkan untuk hafalannya, untuk hafalan itu kalau yang kemarin misalnya ada yang belum mengerjakan hafalan untuk bentuk jamak atau juga misalkan yang bab 16 itu belum hafal, silakan dihafalkan. Tapi untuk pekan ini sebenarnya tugas kita adalah menghafal kosakata bab 17. Begitu Ibu ya. Bab 17 dikit sekali, cuma 3 kosakata. Syarikatun mudiru syarikati rakhisatun abwabul masjidi maftuhatun an-nujumu jamilatun hadhihi makatibut tullabi. Mudah kan Ibu-ibu ya? Kalau misalkan ibu-ibu ini terlalu mudah dan terlalu sedikit hafalannya, kalau misalkan sambil dicicil kosakata bab 18 enggak masalah. Daripada nanti numpuk-numpuk kan Ibu-ibu ya. Di akhir mending nanti cepat selesai hafalan kosakatanya, cepat murojaah saja kan gitu kan. Jadi kalau misalkan hafalan bab 17 itu mau disambung sekalian ke bab 18 nggak masalah. Begitu ya Ibu ya? Ya Ustaz. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan juga semua
keluarga kita dimanapun berada. Semoga kita diberikan keluarga yang solihah, yang bertakwa kepada Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.